Bertemu lagi teman-teman bersama saya Andrian Firmanto di IM Pro Digital ya. Di kesempatan kali ini saya ingin share kembali untuk teman-teman berkaitan dengan laporan PKL ya. Jadi yang jika di sebelumnya saya sudah share ke teman-teman berkaitan dengan laporan PKL mahasiswa untuk jurusan informatika dari Universitas Negeri Malang. Namun untuk di kesempatan ini saya ingin share ke teman-teman untuk laporan PKL dari teman-teman Institut Teknologi Nasional Malang atau yang sering disebut ITN ya. Jadi ini adalah salah satu peserta magang di IM Pro Digital jurusan untuk program studinya Teknik Informatika S1 Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan simak untuk video kali ini ya. Jadi teman-teman bisa tonton video ini mulai dari awal sampai di akhir, dan nantinya juga saya akan share untuk file laporan PKL ini ke teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal download aja di kolom deskripsi supaya nanti teman-teman juga bisa bisa belajar dari sini, ataupun teman-teman yang sekarang lagi butuh untuk laporan PKL-nya namun teman-teman kesusahan jika harus membuat dari nol. Jadi jika memang itu menjadi kendala teman-teman, mungkin video saat ini cocok untuk teman-teman yang sekarang lagi butuh pembuatan untuk laporan PKL. Oke teman-teman, sebelum saya nanti akan share, saya akan coba jelaskan ke teman-teman ya, supaya nanti teman-teman juga saat nanti mendownload untuk filenya pun tidak kebingungan. Jadi saya di sini akan memberikan gambaran, jadi memberikan gambaran seputar pelaporannya ini. Yang pertama yang harus teman-teman nanti ada yang teman saat membuat laporan PKL, yang pertama adalah covernya. Jadi covernya teman-teman jangan lupa untuk pembuatan judul covernya. Jadi untuk judul PKL atau judul magangnya apa sih? Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ini contohnya adalah pemanfaatkan metode Search Engine Optimization atau SEO dalam digital marketing di IM Pro Digital Malang untuk website CV Raja Kamuti Jasa. Jadi ini adalah untuk judul PKL-nya ya. Jadi untuk judul makalah PKL-nya. Terus nanti teman-teman juga jangan lupa untuk bisa share untuk logo dari kampusnya. Terus di sini disusun oleh siapa? Ini kebetulan disusun oleh saudara Amirul ya. Terus yang berikutnya untuk program studinya dari universitasnya ataupun dari segi tahunnya, nanti teman-teman tinggal edit saja disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Terus yang berikutnya adalah setelah cover pada umumnya adalah di lembar pengesahan ya. Jadi ada lembar pengesahan atau lembar persetujuan. Setelah di lembar persetujuan di bawahnya teman-teman bisa sharekan, bisa tulis untuk judul makalah PKL-nya, logonya, terus disusun oleh siapa, terus ketua program tekniknya atau ketua prodinya ya, harus ada dosen pembimbingnya. Teman-teman bisa cantumkan di situ. Jadi yang pertama tadi untuk covernya, yang kedua adalah lembar persetujuan. Terus yang berikutnya adalah lembar pengesahan. Jadi lembar pengesahan ya di sini disusun oleh siapa. Terus di sini adalah biasanya pihak dunia industri ya. Ini kebetulan saya sendiri karena ini memang mahasiswa yang sedang magang di IM Pro Digital ya. Jadi di sini saya sendiri memberikan parafnya ya. Terus yang berikutnya adalah kata pengantar ya. Jadi yang pertama tadi adalah untuk covernya, lembar persetujuan, terus untuk lembar pengesahan, dan berikutnya itu adalah kata pengantar. Jadi teman-teman di sini nanti juga bisa mencontoh ya untuk kata pengantarnya bagaimana. Semisal ada beberapa yang ingin diedit atau dimodifikasi, nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan dari teman-teman itu sendiri ya. Jadi pertama mungkin ya seperti pada umumnya ya, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata ataupun PKL ataupun magang yang bersama, di mana terus
mengucapkan terima kasih kepada siapa saja ya. Di sini disertakan juga mungkin Tuhan Yang Maha Esa, mungkin ada beberapa rektornya, ketua jurusan, pembimbing praktek, dan mungkin semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan magangnya di situ ya. Terus berikutnya adalah setelah kata pengantar biasanya ada daftar isi. Jadi di daftar isi seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada kata pengantar. Tadi sudah saya sampaikan di sini ada daftar isi. Terus ada juga daftar gambar, ada juga daftar tabel. Ya, jadi biasanya seperti ini ya. Jadi mereka membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel diisikan di sini. Terus berikutnya adalah di bab pertama. Jadi ada bab pertama, ada pendahuluan. Jadi teman-teman nanti di sini bisa lihat ya, untuk pendahuluan latar belakangnya, identifikasi masalah, 1.3 itu batasan masalah, 1.4 tujuan, 1.5 itu manfaat dari magangnya, 1.6 itu sistematika penulisan, 1.7 waktu dan tempat pelaksanaan. Terus yang kedua adalah tinjauan umum. Jadi tinjauan umum IM Pro Digitalnya. Jadi di sini adalah tempat magangnya. Terus yang berikutnya di bab 3 ada landasan teori. Jadi landasan teori yang berkaitan dengan judul untuk makalah yang dibuatnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan saja ya. Terus ini biasanya berbeda-beda ya. Biasanya ada langsung di bab 1 pendahuluan, di bab 2 itu langsung landasan teori. Tetapi ada beberapa ada beberapa kebijakan-kebijakan dari kampus ataupun universitas yang tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya ya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya di sini. Terus di bab 4 ada riset dan desain konten. Di bab 5 proses upload dan indeks. Terus di bab 6 itu penutup. Ya, jadi kalau di sini terdiri dari sampai bab 6 ya. Jadi tapi kalau pada umumnya ini sampai bab 6, tapi kalau pada umumnya sih hanya sampai bab 4 saja ya. Ada yang pendahuluan, terus yang kedua itu biasanya untuk kajian teori atau landasan teori. Terus biasanya yang di bab ketiganya, di bab ketiganya itu adalah biasanya langsung pembahasan. Di bab 4 adalah penutup ataupun kesimpulan. Tapi di sini terdiri sampai bab 6. Jadi mungkin lebih detail atau mungkin memang permintaan atau requestnya dari pihak kampusnya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal untuk proses untuk menyesuaikan saja ya untuk ininya. Terus yang terakhir itu adalah daftar pustaka dan lampiran. Jadi nanti teman-teman bisa melampirkan karena ada beberapa di beberapa kutipan-kutipan atau mungkin bahan-bahan dasar yang memang dari ini, nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja. Oke, begitu ya teman-teman untuk berkaitan penjelasan berkaitan dengan daftar isi. Terus ini adalah keterangan berkaitan dengan daftar gambar. Jadi saat teman-teman menyatakan gambarnya, di situ ada penomoran gambar-gambarnya. Jadi seperti itu ya. Terus berkaitan dengan daftar tabel, teman-teman juga nanti bisa menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatannya, tabel kegiatan saat PKM, terus rekap pengerjaan dan proses indeksnya. Karena ini kebetulan magangnya di IM Pro yang berkaitan dengan pemasaran online. Oke, di bab 1 jadi ini ada untuk menyampaikan latar belakangnya, jadi berkaitan dengan perkembangan teknologi internet, berkaitan dengan bisnis online. Jadi di sini diulas oleh saudara Amirul ya. Jadi berkaitan dengan IM Pro Digital itu sendiri ya. Terus yang berikutnya adalah identifikasi masalahnya. Jadi berdasarkan dari latar belakangnya karena kebutuhan pemasaran online dan lain sebagainya. Terus habis itu identifikasi masalahnya. Jadi bagaimana memanfaatkan search engine untuk IM Pro Digital, bagaimana pemanfaatan SEO dalam pemasaran dan memberikan jasa ataupun produk untuk meningkatkan website, bagaimana cara menggunakan SEO untuk mengoptimalkan website dan lain sebagainya ya. Terus ini ada juga di bab 1.3 batasan masalah. Jadi contoh untuk penulisannya, batasan masalahnya,
seperti apa. Jadi batasan masalahnya yang menggunakan SEO pada website CV Raja Kamul Jasa ini adalah salah satu klien kami ya yang berkaitan yang menggunakan jasa optimasi SEO-nya untuk di Mpro Digital ya. Jadi terus 1.4 ada tujuannya, terus yang 1.5 adakah manfaat, jadi manfaat mulai dari mahasiswa itu sendiri, terus manfaat bagi instansi ataupun perusahaan, ada manfaat juga bagi perusahaan, perguruan tinggi, jadi yang kedua adalah instansi perusahaan dan lain sebagainya. Tentunya nanti bisa disesuaikan ya, bagi mungkin manfaat bagi teman-teman sendiri, manfaat bagi perusahaan ataupun bagi perguruan tinggi ataupun manfaat bagi yang lainnya. Nanti teman-teman tinggal amati, tiru, dan modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri ya. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan sistematika untuk penulisannya ya. Jadi sistematika penulisan ya, jadi di sini disampaikan, jadi sistematika penulisan laporan disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistem penulisan laporan ini berikut tadi, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 hingga bab 6 yang merupakan penutupnya ya. Terus ada di 1.7 waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi di sini teman-teman nanti juga bisa memberikan tabelnya kapan teman-teman mulai melaksanakan PKN ataupun PKL ataupun magang, dari awal sampai akhir teman-teman bisa memberikan untuk timetable-nya ya. Itu yang di bab 1 ya. Yang di bab kedua adalah tinjauan umum yang berarti ini adalah berkaitan dengan profil dan lokasi magang. Jadi kebetulan ini adalah magang di Mpro Digital. Jadi di sini dia menyampaikan sejarah perusahaannya bagaimana, untuk tempatnya di mana dan lain sebagainya. Nanti tinggal disesuaikan dari teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman saat mau magang di mana, teman-teman magang di mana, itu nanti teman-teman bisa ulas. Jadi struktur organisasinya, unitnya, visi misi instansi, dan untuk jadwal kegiatan PKN-nya juga ya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya untuk di bab kedua. Terus yang di bab ketiga, jadi ini yang menjadi pembeda, biasanya di bab kedua itu langsung landasan teori ya, tapi ini untuk landasan teori dibahas di bab ketiga. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja dari pihak kampus ataupun dari pihak universitasnya ya. Jadi ini adalah landasan teori berkaitan dengan pemasaran digital marketing ya. Jadi pemasaran itu apa sih gitu. Di sini dibahas berdasarkan apa itu kajian-kajian teori atau pendapat-pendapat berdasarkan para ahli ya. Terus apa itu digital marketing, terus bagaimana, apa sih manfaat digital marketing itu sendiri, terus tipe-tipe digital marketing. Jadi ada SEO, jadi search engine optimasi, jadi bagaimana menerapkan apa itu biasanya secara organik ya. Kalau yang SEM itu adalah secara marketing, itu biasanya yang secara traffic, yang menggunakan traffic berbayar ya, jadi singkatnya seperti itu. Tapi di sini teman-teman nanti tinggal melihat saja untuk berdasarkan definisi dari para ahli. Ada juga sosial media marketing atau SSMM, ada pay per click, ada content marketing dan viral marketing dan lain sebagainya. Ada email marketing, ada influencer marketing, dan tentunya ada banyak ya. Nanti ada juga hal-hal yang lainnya, tapi kalau untuk di Mpro Digital lebih fokus kepada SEO, jadi mendapatkan traffic organik dari organik ya. Jadi nanti di sini teman-teman akan dibahas apa sih SEO itu, terus metode dalam SEO, ada namanya nanti SEO on page, terus apa saja yang harus diperhatikan saat memanfaatkan SEO on page ya. Ada juga SEO technical seperti yang di B ini ya. Terus ada SEO off page ya. SEO merupakan SEO yang dilakukan dari luar website itu sendiri. Jadi berupa proses dalam metode itu ada submit URL, backlink dan lain sebagainya. Nanti teman-teman jika memang ingin belajar digital marketing, selain teman-teman bisa mendownload, bisa juga mengamati ini ya. Laporannya ini mungkin agak juga sedikit jelas ya, yang nanti teman-teman bisa sesuaikan walaupun teman-teman ingin belajar ya. Terus ada juga search engine marketplace, sosial media,
dan lain sebagainya. Jadi itu adalah yang dibahas di dalam bab 3 ya. Bab 3 berkaitan dengan pembahasan ya. Sebenarnya di bab 4 juga sama berkaitan dengan pembahasan, cuma ini lebih dipisah ya. Jadi karena sesuai dengan kebutuhan dari universitasnya. Jadi mulai dari gimana riset keywordnya, terus bagaimana riset pasar, terus bagaimana memanfaatkan tool keyword suggest, Uber Suggest ya, terus bagaimana memanfaatkan Google Trend, mencari kata kunci, desain konten sederhana ya, terus pembuatan untuk artikel-artikel SEO untuk kebutuhan video dan lain sebagainya. Yang kelima juga tidak jauh berbeda, masih dalam tahapan untuk pembahasan, cuma ini adalah proses untuk upload dan proses untuk optimasi atau indeksnya ya. Jadi bagaimana teman-teman diajari di sini untuk proses uploadnya, pembuatan akun, mungkin cara membuat email, bagaimana memanfaatkan Facebook sebagai media untuk jualan, terus bagaimana memanfaatkan, ini ada panduan-panduannya juga ya, nanti teman-teman juga bisa contoh, teman-teman juga bisa terapkan untuk di bisnis ataupun usaha dari teman-teman jika memang teman-teman belajar berkaitan dengan digital marketing dengan secara organik ya. Terus ini udah mulai upload video, bagaimana memanfaatkan Facebook tadi, ada memanfaatkan Twitter, terus memanfaatkan YouTube marketing ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa belajar bagaimana cara memanfaatkan YouTube dari laporan PKL di sini ya, dan lain sebagainya. Tentunya masih ada banyak ya, tentunya yang teman-teman bisa ada bagaimana melakukan Pinterest. Di sini dibahas juga bagaimana cara pembuatan rumah dijual dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti tinggal download aja, ikuti panduan di sini jika memang teman-teman ingin belajar juga berkaitan dengan digital marketing. Atau memang kalau hanya teman-teman hanya mendownload untuk kebutuhan kebutuhan untuk laporan PKL saja ya juga boleh ya. Apalagi kalau teman-teman magangnya di tempat yang tidak jauh berbeda seputar internet marketing, tentunya ini juga bisa diterapkan juga ya, atau bisa dicontoh lebih gampangnya. Dan yang berikutnya adalah proses indeks ya. Jadi mungkin bagaimana indeks dan hasil indeksnya. Jadi ini adalah beberapa pekerjaan dari teman-teman nanti hasil di search engine-nya. Jadi hasil pencarian di search engine-nya. Teman-teman juga bisa lihat beberapa, semisal dengan keyword arsitek kontraktor, ini seperti apa posisinya, ada di mana dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan bab 6 penutup. Jadi penutup ini berbeda ya, ada beberapa yang sampai ke bab 6, ada yang sampai ke bab 5, ada yang hanya sampai ke bab 4. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dari ininya masing-masing ya. Jadi kebutuhan dari universitasnya, mereka aturan mainnya atau mungkin bagaimana rule-nya saat pengerjaan ininya. Yang keenam adalah berkaitan dengan syaratnya, terus daftar pustaka, dan ini adalah beberapa tadi yang disampaikan untuk lampiran-lampiran yang berkaitan dengan surat balasan dan lain sebagainya. Jadi ini untuk dokumentasi ya. Jadi saya rasa itu saja ya teman-teman untuk berkaitan dengan contoh untuk laporan PKL magang mahasiswa jurusan informatika. Semoga untuk apa yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kembali lagi seperti biasanya ya, untuk untuk filenya saya share di deskripsi nih, teman-teman tinggal download saja. Dan untuk passwordnya teman-teman tonton video ini dan saya biasanya akan sertakan di videonya, jadi jangan sampai di skip ya, sehingga nanti teman-teman saat menonton passwordnya itu terlihat oleh teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang saat ini memang belum subscribe, jangan lupa teman-teman subscribe ya, nanti dengan tujuan supaya ketika nanti kedepannya saya akan share untuk hal yang berkaitan dengan magang, PKL ataupun dan lain sebagainya, teman-teman mendapatkan untuk notifikasinya. Saya rasa itu saja ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai di detik ini. Semoga apa yang saya sampaikan ataupun apa yang saya utarakan di kesempatan kali ini itu bermanfaat buat